Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, pagi hari ini kita berbagi satu kebaikan dalam satu kitab berjudul Isti'adat Liyaumil Ma'ad, punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi uyubi nafsih." Nabi Muhammad SAW menyampaikan ada satu pesan dari beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang hamba. Seorang hamba dari manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya umatnya Nabi Muhammad SAW, dikehendaki baik oleh Allah, hidupnya berkah, hidupnya akan diakhiri dengan husnul khatimah, selamat di kubur, selamat di mahsyar, dan baik sampai lancar bahagia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hal yang akan menjadi kriteria utama dari hamba tersebut. Idza aradallahu bi'abdin khairan, yang pertama yufaqahullahu fiddin atau faqahu fiddin. Allah takdirkan orang tersebut ngerti ilmu agama, ngerti halal yang haram, ngerti fardunya wudu, dengan wudu yang baik itu, yang sah itu, maka sholatnya juga sah. Kemudian dia berpeluang duduk dengan orang-orang soleh, digiring sama Allah, ketemu orang-orang soleh, ketemu para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, sehingga mendapatkan banyak ujangan dari beliau. Kemudian berpeluang mendapatkan hadis-hadis keutamaan-keutamaan pahala-pahala yang berlimpah luah, dan semangat dalam hidupnya untuk beramal soleh. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, dan orang tersebut diberikan hati yang zuhud dalam urusan dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani mengomentari hadis ini, kata beliau, ja'ala qalbahu khaliyan mimma khalat minhu yaduh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hati dalam orang tersebut, hati kepada orang tersebut yang tidak pernah memikirkan sesuatu yang tidak ada dalam genggamannya. Yang dia nggak punya dari urusan dunia nggak dia pikir. Dia nggak ambisi gimana punya kendaraan yang mewah. Dia nggak punya ambisi punya tempat tinggal yang luar biasa, yang mewah. Tidak seperti itu. Dia mensyukuri apa yang dia punya. Ya tetap dia bekerja untuk keluarganya, tetap dia bertanggung jawab untuk anak dan istrinya, untuk tholabul halal, mencari nafkah yang halal. Tapi dia tidak pernah sibuk dan tidak pernah serakah, tidak pernah ambisi untuk urusan dunia yang tidak bisa dia miliki, bahkan urusan dunia yang tidak bisa dia capai. Dia santai dalam hidup, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Itu tanda bahwa Allah akan berkehendak baik kepada orang tersebut, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di kubur, selamat di hari kiamat, dan puncaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan kekal bersama Nabi Muhammad dan orang-orang soleh, bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia itu selalu sibuk wa bassarahu bi uyubi nafsih. Allah buat dirinya itu, pikirannya itu, hatinya itu selalu sibuk dengan dosanya sendiri. Gak pernah mikirin dosanya orang lain. Gak pernah dia itu sibuk mencari kesalahan orang lain. Tapi dia sering menangisi dosa-dosanya sendiri. Kemudian dia selalu berpikir, anak saya nih sudah usia 30 tahun ya. Kalau sudah 30 tahun, ini kalau dikasih jatah 70 tahun, berarti 40 tahun lagi. Kalau 60 tahun, 30 tahun lagi. Kalau 50 tahun, 20 tahun lagi. Sedangkan usia 30 ini, kalau dari akil balik 15 tahun, satu dosa satu hari, maka 15 tahun nih berapa dosa yang aku punya? Satu tahunnya aja 360 kali 10 3.600. Kalau 15 tahun, waduh, sudah hampir 5.000 dosa aku punya. Gimana ya, kapan aku diampuni sama Allah? Kapan aku tuh benar-benar memastikan lebih banyak amal solehnya daripada dosanya? Karena meskipun mati husnul khatimah, kalau lebih banyak
amal buruknya, maka dia harus mampir dulu tanggung jawab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kata Allah di surat Al-Qari'ah, kalau berat amal solehnya ditimbang, masuk surga dalam kehidupan yang sejahtera, dalam fasilitas yang mewah, kenikmatan yang luar biasa di surga Allah Subhanahu wa taala fi 'isyatin radiyah. Tapi kalau amal solehnya ringan, amal buruknya yang berat, tanggung jawab di neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun dia mati dalam keadaan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda bagi orang yang akan dikehendaki baik oleh Allah, mati husnul khatimah, selamat di kubur, selamat di mahsyar hari kiamat, selamat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, dia selalu disibukkan pikiran dan hatinya memikirkan dosa-dosanya sehingga dia itu menangis di setiap malamnya atau di kesempatan-kesempatan yang diijabah oleh Allah. Seusai sholat fardu 5 waktunya dia benar-benar meminta ampun atas dosa yang pernah dia lakukan. 3 hal ya. Dia ditakdir cinta sama ilmu agama, cinta sama ulama, duduk sama ulama, dengerin. Kalau nggak bisa duduk, banyak YouTube, bisa dengerin beberapa ceramah dan pengajian. Instagram, dia bisa follow beberapa ulama dan para asatid, guru-guru mulia di Instagram. 2, dia nggak mikirin urusan dunia. Yang punya dia syukuri, nggak punya target yang selalu dia inginkan, sehingga dia terseret kepada sifat yang ambisius, sehingga dia terseret kepada sifat yang serakah akan dunia. Yang 3, dia tidak sibuk dengan aib orang lain, tapi dia sibuk dengan dosanya sendiri. Semoga kita semua memiliki 3 sifat ini, sehingga kita dikehendaki baik oleh Allah dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.